Perkenalkan, nama saya Nur Aina. NPM saya 3062056197. Perkenalkan, saya Lia Mulyani dengan nomor pokok mahasiswa 30622056111. Perkenalkan, nama saya Nurul Jariah, NPM 3062056153. Pengertian era globalisasi dan ciri-ciri globalisasi. Pengertian era globalisasi secara bahasa adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka satu sama lain tanpa batas waktu dan jarak. Era globalisasi adalah suatu kehidupan manusia yang secara global telah melibatkan seluruh umat manusia. Ciri globalisasi yaitu perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu. Adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Adanya peringatan interaksi kultural, meningkatkan masalah bersama. Faktor penyebabnya terjadi globalisasi yaitu perkembangan teknologi dan informasi, banyaknya kerjasama internasional, kemudahan transportasi, dan ekonomi terbuka. Dampak globalisasi, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat, kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan manusia. Dampak negatifnya yaitu gampangnya video barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal, lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya, rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi, dan yang terakhir maraknya pengelundupan barang-barang legal maupun terlarang. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pendidikan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Pendidikan berbasis teknologi adalah suatu sistem pendidikan di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam sistem ini, interaksi antara pengajar dan peserta didik tidak harus bertatap muka atau bertemu secara fisik. Seperti halnya dalam sistem pembelajaran konvensional, namun mereka bertemu dalam ruang teknologi, informasi atau internet dengan memanfaatkan suatu sumber yang disebut komputer. Keunggulan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan semakin cepat. 2. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. 3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual. Dan yang keempat, sistem administrasi dalam suatu lembaga pendidikan akan semakin mudah. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, meningkatnya kemudahan dalam berkomunikasi. 2. Menghemat daya. 3. Mendorong pemikiran yang strategis. 4. Melindungi informasi dan data rahasia. Dan yang kelima, menghilangkan hambatan budaya. Kelemahan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, komunikasi menjadi hampa. 2. Penyalahgunaan untuk pencurian uang. 3. Munculnya sikap individualisme. Dan yang keempat, manusia jadi malas beraktivitas. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya. Selanjutnya adalah solusi TIK. Solusi penggunaan teknologi ilmu komputer adalah: yang pertama, mempertimbangkan TIK dalam pendidikan. Yang kedua, tidak menjadikan TIK sebagai sarana atau media satu-satunya dalam pembelajaran. Yang ketiga, pihak pengajar harus mengajarkan etika ber-TIK. Yang keempat, pemerintah harus lebih jeli dalam menyaring situs-situs yang terlarang. Dan yang kelima, kita sebagai pengguna TIK
harus lebih bijak dalam menggunakannya dan bersikap antipati terhadap perkembangan TIK serta tidak berlebihan dalam penggunaannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengembangan pendidikan berbasis TIK perlu menjadi pemikiran serius oleh berbagai pihak, serta strategi struktur dengan tahapan yang terarah pasti menuju kepada upaya peningkatan kualitas pendidikan yang berkesejahteraan global sehingga pendidikan tidak terpuruk di antara kemajuan pendidikan di dunia yang sudah berbasis TIK. Namun selain itu, kita harus juga membatasi agar penggunaan TIK tidak disalahartikan menjadi bumerang bagi peserta didik dan menimbulkan dampak negatif yang tidak baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan. Salah hilaf dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.